Kamu tahu kan, biasanya kalau kita nonton pertunjukan sulap tingkat tinggi, Ya, yang di panggung teater besar itu. betul, kita tuh sadar penuh kalau apa yang kita lihat di panggung itu cuma sebuah ilusi. Ya, ilusi yang dirancang super hati-hati. Tangan pesulapnya bergerak sangat cepat, terus cahaya panggungnya sengaja dialihkan ke arah yang salah. Perhatian kita disetir ke satu titik dan tiba-tiba saja, burung merpatinya hilang dari pandangan. Nah, persis. Dan kita tepuk tangan karena kita memang menikmati tipuan itu. Maksudnya kita bayar tiket untuk ditipu. Tapi, bayangkan kalau mentalitas ilusi semacam ini dimainkan bukan di panggung teater, melainkan di atas meja catur geopolitik dunia oleh negara adidaya. Itu bukan lagi hiburan akhir pekan ya. Sama sekali bukan. Tiba-tiba, ilusi itu menjelma menjadi sesuatu yang merambat langsung ke layar mesin pompa bensin di dekat rumahmu. Masuk ke dalam angka inflasi yang merobek anggaran bulananmu, dan kerasa banget di total tagihan belanjaanmu pas di kasir. Tepat, karena pada akhirnya ketika kebijakan strategi sebuah negara dibangun di atas fondasi ilusi dan asumsi yang salah kaprah, Dampaknya di dunia nyata nggak akan pernah bisa ditutupi dengan trik asap dan cermin, kan? bener banget, keputusan yang salah di satu ujung dunia itu menciptakan gelombang kejut yang sangat nyata di ujung lainnya. Ini realita ekonomi yang menghantam dompet keras-keras. Dan gelombang kejut itulah yang bakal kita bongkar habis-habisan dalam diskusi kita hari ini. Kita akan menyelam jauh ke dalam sebuah analisis yang, menurut saya, sangat membuka mata dari analis keamanan nasional Larry Johnson yang tayang lewat kanal Neutrality Studies. Analisis yang sangat tajam dan penuh data aktual. Iya, mengingat hari ini adalah Kamis 7 Mei 2026 dan kita sedang menavigasi lautan informasi yang pergerakannya sangat dinamis, saya ingin menekankan satu hal penting sebelum kita melangkah lebih jauh. Silahkan, ini poin krusial. Saat kita membedah konflik kompleks yang melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan Israel ini, posisi kita di sini murni sebagai pengamat data. Ya, kita tidak berpolitik, kita tidak membenarkan atau menyalahkan tindakan kubu manapun. Betul, kita tidak memihak. Tugas kita hari ini hanyalah menyajikan fakta di lapangan, mengurai argumen dari sumber tersebut, dan mencoba memahami bagaimana sebuah kebuntuan militer di Teluk Persia sedang merombak ulang peta kekuatan finansial dunia secara permanen. Mengurai fakta mentah jauh lebih penting saat ini. Karena apa yang dipercayai oleh para pengambil keputusan di Washington itu tampaknya sangat berbeda dengan kenyataan yang benar-benar bergulir di lapangan. Oke, mari kita bedah ini dari akar masalahnya. Titik buta intelijen. Ada pertanyaan mendasar yang muncul saat kita melihat kebijakan Amerika Serikat belakangan ini. Maksud saya, mengapa strategi mereka terasa sangat tidak terarah? Itu pertanyaan jutaan dolar, dan analisis Larry Johnson menyoroti adanya jurang pemisah yang luar biasa lebar. Ada jarak antara apa yang diyakini oleh komunitas intelijen di Washington dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi di Teheran. Maksudnya, badan intelijen AS kayak CIA atau lembaga pemikir semacam FDD itu yakin banget kalau rezim Iran sekarang lagi diambang kehancuran, kan? Nah, narasinya selalu sama di sana. Mereka terus meyakinkan Gedung Putih bahwa ekonomi Iran hancur, kepemimpinannya retak, dan para elit politiknya saling sikut dari dalam. Asumsi dasar mereka adalah, struktur kekuasaan Iran itu sangat rapuh. Jadi mereka pikir kalau didorong sedikit saja bakal ambruk. Persis, Barat berasumsi kalau AS memberikan tekanan eksternal yang cukup keras, entah lewat sanksi baru atau ancaman militer, struktur itu akan runtuh sendirinya karena perebutan kekuasaan internal. Waktu saya menyimak bagian ini dari sumber kita, otak saya otomatis memvisualisasikan sebuah analogi tim olahraga. Bayangkan ada sebuah tim basket yang diprediksi bakal hancur lebur oleh komentator televisi. Pengamat bilang, tim ini terlalu tua, mereka nggak solid, bakal hancur kalau ditekan lawan. Tapi kenyataannya di lapangan beda jauh ya. Beda banget. Kalau kamu benar-benar masuk ke ruang ganti mereka, kamu bakal lihat tim itu isinya secara eksklusif adalah para veteran garis keras. Orang-orang yang pernah ngelewatin musim kejuaraan paling berdarah dan brutal di masa lalu. Mereka pernah selamat dari cedera parah. Orang dengan mentalitas kayak gitu nggak akan tiba-tiba nangis dan saling nyalahin cuma karena penonton lawan nyorakin mereka, kan? Jika kita tarik ini ke gambaran yang lebih besar, analogi ruang ganti veteran itu menggambarkan realita psikologis dan historis kepemimpinan Iran saat ini dengan sangat akurat. Wow, seakurat itu ya? Iya, data menunjukkan fakta esensial yang sering diabaikan secara fatal oleh perumus kebijakan Barat.
Kepemimpinan Iran saat ini, secara faktual, jauh lebih bersatu dibandingkan periode manapun dalam 46 tahun sejarah mereka. Dan alasannya bukan sekedar kesamaan ideologi politik kan? Bukan. Ini murni karena ikatan trauma yang sangat dalam. Coba kita bedah profil elit puncaknya. Presiden Pezeshkian, yang sekarang usianya 71 tahun, dulu bertugas sebagai tenaga medis militer di garis depan. Terus Menteri Luar Negeri Arakci dan Ketua Parlemen Halibaf. Betul, mereka juga. Dan tentu saja Ayatollah Khamenei sendiri, yang sudah turun ke medan pertempuran di usia 17 tahun. Dia memimpin di berbagai front pertempuran besar. Mereka semua, tanpa pengecualian, adalah veteran yang bertempur, berdarah, dan bertahan hidup melewati perang Iran-Irak dari tahun 1980 hingga 1988. Tunggu, jadi ini bukan kumpulan politisi sipil berdasi yang cuma baca laporan perang dari balik meja marmer yang aman? Sama sekali bukan. Mereka tahu persis bagaimana rasanya dihujani bom setiap hari. Mereka menghabiskan 8 tahun kehidupan masa muda mereka di salah satu perang parit paling brutal di abad ke-20. Lengkap dengan ancaman senjata kimia dan blokade total. Ngeri banget ya. Makanya, psikologi yang terbentuk dari pengalaman ekstrim kayak gitu sifatnya permanen. Ketika mereka dihadapkan pada ancaman eksistensial berupa sanksi atau blokade militer hari ini, mereka nggak meresponsnya sebagai politisi yang takut kehilangan kursi pemilu. Tapi sebagai prajurit yang pernah dikepung dunia selama hampir 1 dekade. Tepat. Jadi keyakinan Washington bahwa tekanan luar akan memicu pengkhianatan internal itu ilusi murni. Di dunia nyata, tekanan eksternal itu justru mengaktifkan kembali ikatan persaudaraan emosional yang sudah ditampa di medan perang puluhan tahun silam. Mengabaikan psikologi lawan sekelas ini jelas bawa dampak yang mahal. Karena Washington salah menilai daya tahan kepemimpinan Iran, mereka beralih ke langkah lanjutan yang mereka pikir bakal mematikan, yakni strategi pencekikan ekonomi melalui blokade laut penuh. Ide besarnya adalah memotong seluruh akses Iran ke perairan internasional. Tapi, jujur aja, pas saya lihat angkanya di bagian ini, saya hampir ketawa saking absurdnya. Blokade yang digembar-gemborkan itu ternyata cuma sandiwara besar. Sandiwara yang sangat mahal biayanya. Iya, kalau kita nengok data pergerakan kapal sejak pertengahan 15 April lalu, ada sekitar 150 kapal dagang Iran yang berlayar santai keluar masuk perairan internasional. Coba tebak. Dari 150 kapal itu, berapa banyak yang benar-benar dicegat oleh AS? Berdasarkan laporan, hanya 2 kapal. 2. Dari 150. Itu bahkan nggak layak disebut jaring blokade. Yang paling menarik di sini adalah ini murni masalah matematika dan kapasitas armada. Angkatan Laut AS hanya menyiagakan sekitar 18 kapal perang di area yang luar biasa luas itu. Cuma 18 kapal untuk mengawasi rute sebesar itu. Iya. Dan yang lebih ironis lagi, belasan dari kapal-kapal itu nggak bisa berpatroli secara bebas. Fungsi utama mereka tereduksi cuma buat jadi perisai pertahanan udara untuk melindungi armada kapal induk AS itu sendiri. Oh, jadi kapasitas mereka kesedot cuma buat cegah diri mereka sendiri. Bener banget. Mereka sama sekali nggak punya sumber daya lebih untuk mengejar dan mencegat setiap kapal tanker logistik Iran. Dan di luar lautan, isolasi ini makin kerasa nggak masuk akal, karena Iran sudah memaksimalkan rute alternatifnya. Rute darat dan laut pedalaman kan? Betul. Mereka mengaktifkan jalur perdagangan via Laut Kaspia, membuka koridor utara melalui Turkmenistan, dan membangun jalur darat besar-besaran yang menghubungkan wilayah mereka langsung dengan Pakistan. Mereka sama sekali nggak terisolasi. Tapi masalahnya nggak berhenti pada kegagalan AS nahan kapal Iran. Ini yang sering luput dari perhatian publik. Saat AS sibuk bermanuver menjaga blokade fiktif ini, mereka justru memicu krisis nyata yang menghantam ekonomi dunia, termasuk warganya sendiri. Dampaknya langsung terasa ke sektor-sektor real. Iya, dan ada perumpamaan luar biasa tentang tsunami yang dipakai dalam analisis sumber kita hari ini. Penutupan efektif Selat Hormuz pada tanggal 28 Februari lalu, itu secara otomatis memotong 20% pasokan minyak dunia. Terus, 25% pasokan gas alam cair atau LNG global. Dan jangan lupakan 35% pasokan urea yang hilang dari pasar. Jadi perumpamaannya begini, ketika kamu berdiri di pantai dan lihat air laut tiba-tiba surut dengan cepat, kamu mungkin mikir, wah pantainya jadi lebih luas buat main. Kamu nggak sadar kalau di tengah lautan, sebuah gelombang kehancuran masif sedang terbentuk dan bersiap meratakan daratan.
Gelombang tsunami yang tak terlihat itu adalah inflasi. Dan ini sangat krusial untuk dipahami, karena ini bukanlah inflasi moneter klasik yang biasa kita dengar. Bukan inflasi karena bank sentral cetak uang kebanyakan ya. Bukan. Apa yang kita hadapi saat ini adalah inflasi kelangkaan fisik murni. Barang-barangnya benar-benar tidak tersedia karena tertahan di lautan atau kapalnya nggak berani berlayar. Ke-35% pasokan urea dunia terputus, petani di mana-mana nggak bisa memupuk ladangnya. Dan itu langsung memicu lonjakan harga pangan global dalam hitungan bulan. Kalau kamu, para pendengar, bertanya, lalu apa urusannya dengan kehidupanku? Disinilah realita itu ngetuk pintumu keras-keras. Dampaknya nggak cuma terasa di berita geopolitik, tapi di struk belanja. Betul. Kita bisa lihat data nyata yang terjadi di negara bagian Florida belakangan ini. Harga bensin di sana melonjak nggak terkendali. Dari $2.54 per galon sebelum krisis meletus, meroket jadi di atas $4.04 per galon. Itu cuma dalam hitungan beberapa minggu. Washington sempat panik kan melihat lonjakan itu? Banget. Mereka sampai putusin buat menguras cadangan minyak strategis nasional mereka demi menekan harga pasar. Tapi, langkah itu kan cuma obat pereda nyeri sesaat. Begitu jutaan barel cadangan itu habis terpakai, harganya langsung terbang lagi tanpa ada bantalan pelindung. Karena kelangkaannya bersifat fisik, bukan cuma sentimen pasar. Iya, dan dampak dari biaya transportasi yang mahal ini menetes ke segala hal. Larry Johnson bahkan mencontohkan realita mikro di kehidupannya. Harga daging giling buat makanan anjing peliharaannya yang biasa dia beli $14,5 untuk kemasan 5 pon. Melonjak jadi $21,5 kan? Persis, naik sejauh itu dalam kedipan mata. Karena pada akhirnya, segala benda yang kamu beli, dari makanan, pakaian, sampai obat-obatan, itu semua butuh kapal dan truk untuk sampai ke tanganmu. Kegagalan ini benar-benar menyingkap tabir realita ekonomi yang sangat keras. Pasar saham dan kontrak berjangka di Wall Street mungkin masih bisa ditenangin sesaat pakai janji-janji diplomatis dari podium politik. Tapi kamu nggak bisa memanipulasi kenyataan fisik di pelabuhan Baram. Tepat. Kalau kapalnya nggak bersandar, ya barangnya nggak ada. Realita kelangkaan fisik ini nggak bakal selesai cuma pakai siaran pers pemerintah. Lalu, mari kita lihat efek domino politiknya dari kegagalan ini. Kalau rakyat Amerika sendiri mulai merasakan kepahitan inflasinya, coba bayangkan apa yang dipikirkan oleh sekutu-sekutu terdekat AS di Timur Tengah. Negara-negara teluk kayak Arab Saudi dan Qatar yang selama puluhan tahun selalu berlindung di bawah payung keamanan militer AS. Mereka mulai menyadari kalau payung keamanannya bocor. Nah, di sini saya mau agak skeptis sedikit. Oke, blokade laut AS mungkin gagal, tapi tunggu sebentar. AS selama bertahun-tahun ini kan udah masuk dan jual sistem pertahanan udara yang nilainya miliaran dolar ke negara-negara teluk. Kita bicara soal rudal pencegah Patriot dan sistem radar super canggih. Betul, investasinya masif sekali. Terus, dengan tingkat ketergantungan pada senjata sehebat itu, kenapa sekutu strategis kayak Arab Saudi tiba-tiba muter balik dan berani berkata tidak pada perintah operasi Amerika? Skeptisisme yang sangat wajar kalau kita cuma ngukur kekuatan militer dari label harga masa lalu. Tapi perang modern ini memberikan pelajaran yang cukup pahit soal asimetri teknologi. Maksudnya asimetri gimana? Sistem pertahanan rudal canggih yang dibeli mahal itu, pas diuji di pertempuran nyata baru-baru ini, terbukti kesulitan menghadapi ancaman modern. Ketika mereka diserang pakai kawanan drone murah yang terbang rendah, atau rudal balistik generasi baru, sistem pertahanan barat itu kebingungan. Jadi harga mahal nggak jamin bisa nakap drone murah? Sama sekali enggak. Makanya, di mata para pemimpin negara teluk, payung keamanan AS yang tadinya jadi simbol perlindungan absolut, kini nilainya anjlok, cuma dianggap sebagai mainan mahal. Mainan mahal yang nyedot anggaran tapi tetap ngebikin kilang minyak mereka hancur terbakar karena gagal mencegah serangan balasan ya? Betul, kepercayaan buta mereka terhadap supremasi teknologi militer barat itu udah hancur. Masuk akal sih. Itu tuh kayak kamu nyewa perusahaan keamanan elit, pasang sistem alarm puluhan ribu dolar di rumahmu, tapi pas perampok datang lewat jendela belakang, alarmnya mati total dan perusahaan keamanannya lepas tangan. Analogi yang pas. Dan kekecewaan atas kinerja teknologi ini justru disiram bensin oleh arogansi diplomasi Washington sendiri. Iya, soal operasi maritim itu. Betul. AS meluncurkan operasi maritim yang mereka namakan Project Freedom. Awalnya sih dibingkai sebagai operasi kemanusiaan buat evakuasi kapal dagang yang terjebak. Niatnya mungkin kedengarannya baik. Tapi eksekusinya jadi blunder diplomatik terbesar kan? Sangat besar.
Washington mengumumkan operasi ini dan mulai mobilisasi tanpa repot-repot berkonsultasi sedikit pun dengan Arab Saudi, padahal Saudi itu kekuatan utama di wilayah tersebut. Ibaratnya, datang ke halaman depan rumah orang lain, bangun tenda militer, terus mulai operasi tanpa permisi sama yang punya rumah. Tentu saja Arab Saudi marah besar. Dinamika intelijen dari analisis kita menunjukkan kalau Riyadh akhirnya mengambil langkah drastis. Mereka secara resmi melarang militer Amerika Serikat menggunakan pangkalan udara Pangeran Sultan, yang notabene ada di tanah Saudi. Dilarang untuk apa tepatnya? Dilarang dipakai sebagai landasan buat meluncurkan pesawat tempur atau menggelar operasi udara apapun dalam krisis ini. Akibatnya, AS kehilangan pijakan strategis terpenting mereka di sana. Wow. Dan di saat yang sama, Iran melihat celah ini dan jujur aja melempar manuver geopolitik yang sangat jenius. Iran ngasih ultimatum terbuka yang bikin merinding. Iya, manuver yang sangat agresif tapi efektif. Iran bilang negara teluk manapun, entah itu Arab Saudi, Qatar, atau Uni Emirat Arab, yang berani ngebiarin ruang udara atau pangkalan militernya dipakai pasukan AS buat ngelang Iran, akan dianggap sebagai musuh yang sah. Dan konsekuensinya nggak main-main. Benar. Mereka bakal dilarang total pakai Selat Hormuz untuk ekspor minyak mereka, atau malah dihantam denda finansial dan blokade balik yang melumpuhkan. Itu langkah skakmat yang sempurna dari Teheran. Kalau negara-negara teluk memilih setia bantu AS, ekonomi mereka sendiri yang bakal lumpuh seketika karena jalur ekspor utama mereka dikunci rapat oleh Iran dari Selat Hormuz. Sangat logis, akhirnya mereka milih ambil jarak dan ninggalin orbit Washington. Nah, disinilah semuanya jadi sangat menarik. Karena kamu tahu kan, politik global itu benci sama ruang hampa. Betul. Kekosongan kekuasaan pasti langsung diisi. Begitu cengkraman keamanan AS mengendur di Teluk Persia, pintunya terbuka lebar, dan kekuatan raksasa lain langsung melangkah masuk, Tiongkok dan Rusia. Tapi mereka hadir bukan bawa armada militer yang ngancem, melainkan bawa tawaran arsitektur sistem keamanan dan keuangan baru. Pergeseran poros perbankan yang masif. Rusia baru-baru ini dengan sangat pede nuntut agar pembayaran minyak mereka diselesaikan pakai mata uang Yuan Tiongkok, bukan dolar AS. Sementara Tiongkok, secara terbuka nyuruh seluruh jaringan bank dan kilang minyak domestiknya untuk mengabaikan total semua sanksi barat terhadap minyak Iran maupun Rusia. Tiongkok pada dasarnya ngomong ke bank mereka, udah, lanjutkan perdagangan seperti biasa, kami yang bakal tanggung semua risiko dan lindungin kalian sepenuhnya. Keberanian Tiongkok terang-terangan melangkahi sanksi barat ini ngebuktiin satu hal penting. Apa itu? Bahwa instrumen hukuman ekonomi yang selama ini jadi senjata pamungkas AS itu udah usang. Infrastruktur keuangan dunia udah berudah sampai ke akarnya. Mari kita bandingkan data dari dua era untuk lihat seberapa besar pergeserannya. Oke, coba kita lihat angkanya. Kalau kita mundur ke tahun 2000, lanskap finansial global itu dikuasai penuh oleh proksi barat. Bank-bank Jepang itu memonopoli setengah dari daftar 10 bank terbesar di dunia. Pada masa itu, nggak ada satupun bank asal Tiongkok yang masuk di radar top 10 global. Berarti Tiongkok benar-benar nggak punya gigi di sistem perbankan 2 dekade lalu ya? Nol eksistensi di papan atas. Tapi kalau kita melompat ke hari ini, realitanya udah mutar 180 derajat. Institusi keuangan Tiongkok kini mendominasi 4 posisi teratas dari daftar bank raksasa dunia. Sementara Jepang terperosok dan cuma nyisain 1 perwakilan. Wow, 4 dari 10 itu dari Tiongkok. Terus pertanyaannya, kenapa kekuatan bank ini jadi relevan sama urusan blokade dan perang? Jawabannya ada pada mekanisme asuransi maritim. Selama puluhan tahun, cara paling ampuh buat AS dan Inggris untuk ngebunuh ekspor musuhnya adalah lewat firma asuransi di London. Jadi London yang pegang kendalinya? Betul. Kalau London nolak ngasih asuransi maritim buat sebuah kapal tanker raksasa, kapal itu praktis lumpuh. Nggak akan ada pelabuhan di dunia yang berani ngizinin kapal tanpa asuransi buat bersandar. Karena kalau kapal tanker yang nggak diasuransikan itu bocor minyaknya, tumpah, atau malah meledak, kerugian ratusan juta dolarnya nggak ada yang mau nanggung kan? Jadi kalau London nyabut kertas asuransinya, kapalnya otomatis mati mesin di pelabuhan. Itulah cara kerjanya selama ini. Sanksi selalu sukses lewat jalur itu. Tapi hari ini, dominasi itu dipatahkan. Tiongkok pakai kekuatan finansial raksasanya untuk menciptakan ekosistem asuransi maritim sendiri yang sama sekali nggak tersentuh oleh yurisdiksi London atau Wall Street. Mereka bikin sistem paralel. Persis.
Mereka berani menjamin dan menanggung resiko kapal-kapal dari negara yang kena sanksi. Ekosistem finansial non-barat yang independen ini pada akhirnya membatalkan seluruh konsep isolasi ekonomi yang dirancang AS. Gila ya. Dulu saya selalu ngebayangin kekuatan sanksi AS itu ibarat mereka yang mengendalikan satu-satunya gerbang jalan tol menuju perekonomian global. Kalau AS nutup palang pintunya, ya kamu nggak bisa lewat. Tamat. Tapi sekarang nggak gitu lagi. Enggak. Sekarang yang dilakuin Tiongkok sama Rusia adalah ngebangun jalan raya lintas benua yang paralel. Jalannya jauh lebih besar dan sama sekali nggak ada gerbang tol. Dari barat, negara-negara yang disanksi cukup beralih jalur aja ke jalan raya baru ini. Nggak ada macet, nggak ada hambatan. Dan di saat sistem perbankan alternatif ini terus memompa uang segar ke pihak lawan, AS dan Israel justru lagi dihadapkan pada mimpi buruk militer yang sangat tradisional. Mimpi buruk apa itu? Mereka kehabisan peluru. Masalah logistik. Realita logistik itu memang nggak kenal ampun. Menurut sumber kita, AS sedang mengalami penipisan persediaan senjata berteknologi tinggi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Stok rudal penjelajah jarak jauh mereka, kayak Tomahawk dan JASM, itu terkuras drastis. Dan yang paling kritis katanya amunisi buat pertahanan udaranya ya? Benar, amunisi untuk sistem pertahanan rudal PEK-3 mereka menipis tajam. Memproduksi satu unit PEK-3 itu bukan hal yang bisa dilakuin dalam semalam. Butuh material khusus, rantai pasokan yang kompleks. Sementara itu, ribuan rudal pencegat yang harganya mahal udah dipompa abis-abisan untuk nopang perang di Ukraina. Apalagi dalam pertahanan udara, kadang kan kamu harus nembakin 2 rudal pencegat cuma buat ngejamin 1 rudal musuh hancur di udara kan? Betul, rasio konsumsinya tinggi. Dengan pengeluaran masif di 2 front yang berbeda, kalkulasi matematis sederhananya membuktikan kalau AS saat ini nggak punya kapasitas produksi senjata konvensional yang cukup untuk nekan negara sebesar Iran secara terus-menerus. Fakta bahwa gudang senjata Amerika mulai kosong ini pastinya memicu efek panik yang luar biasa. Khususnya bagi Israel, yang selama ini kan sangat bergantung pada kemampuan militer AS untuk menekan musuh regional mereka. Kepanikan itu sangat terlihat dari manuver politik yang terjadi di belakang layar. Iya, karena pas kalkulasi militernya kelihatan suram, Washington mulai coba manuver lain. Analisis dari sumber kita menyebutkan ada indikasi kalau pemerintahan Donald Trump saat ini lagi coba ngebangun jalur negosiasi rahasia, semacam komunikasi back channel gitu dengan Teheran. Dan kabarnya mereka pakai bantuan Pakistan sebagai perantara diplomatik, kan? Benar banget. Masalahnya, manuver diplomasi darurat ini kabarnya dilakuin tanpa ngasih pemberitahuan awal ke Israel. Dan hal ini langsung memicu kepanikan politik level tertinggi di Tel Aviv. Lobi-lobi mulai bergerak cepat banget. Tokoh-tokoh dengan akses eksklusif ke Oval Office, kayak Miriam Adelson, itu diyakini bakal pakai pengaruh besar mereka buat nekan presiden. Mereka ingin memastikan nggak ada kompromi rahasia yang menguntungkan Iran. Tepat. Mereka mau AS tetap mempertahankan garis keras. Tapi kepanikan dari pihak sekutu AS itu bisa sangat dimengerti loh. Karena negosiasi apapun dengan Iran saat ini itu sama aja kayak berhadapan dengan tembok baja. Teheran udah ngasih sinyal tegas, mereka nggak akan menoleransi tawar-menawar politik yang mengorbankan stabilitas sekutu mereka di Lebanon maupun Gaza. Dan sikap keras kepala Iran ini bukan lahir sekedar dari hitung-hitungan strategis di atas peta ya. Bukan, ini didorong oleh mesin memori historis. Ada trauma kolektif yang sangat perih di sana. Ya, Larry Johnson ngasih satu konteks spesifik yang menurut saya benar-benar ngubah cara kita memandang sikap tanpa kompromi ini. Dia cerita tentang insiden tragis di kawasan Mijudan, yang merenggut nyawa 168 gadis muda Iran yang mereka yakini dilakukan oleh pihak lawan. Di dunia barat, insiden itu mungkin cuma dianggap sebagai catatan kaki kecil dalam buku tebal sejarah konflik Timur Tengah. Tapi buat rakyat Iran, dampaknya luar biasa traumatis. Larry menyamakan efeknya dengan bagaimana masyarakat Amerika Serikat memandang tragedi 9/11. Skalanya sangat emosional buat mereka. Persis. Sama kayak warga Amerika yang rutin ngumpul tiap tahun di Ground Zero, bacain satu persatu nama korban biar nggak terlupakan, masyarakat Iran juga merawat ingatan tentang anak-anak perempuan tersebut dengan ritual yang sama intensnya. Mereka mengingat nama-namanya, nyeritain lagi wajah-wajahnya. Kesedihan itu sengaja diawetkan dan diukil permanen di kesadaran nasional mereka.
Memori kolektif yang dipenuhi kepedihan itu memastikan bahwa luka mereka nggak akan pernah bisa dihapus gitu aja cuma dengan penandatanganan kesepakatan dagang atau pelonggaran sanksi ekonomi. Uang nggak bisa nyelesain ini. Inilah kenapa Washington sekarang ngadepin kebuntuan mutlak. Coba kamu bayangin, mereka harus negosiasi buat nundukin sebuah negara yang pemimpinnya ditempa di parit perang berdarah. Negara yang ekonominya nggak bisa lagi diblokade karena udah dipayungin infrastruktur finansial baru dari Tiongkok. Dan masyarakatnya punya memori trauma yang nolak buat diampuni. Sementara itu, ancaman klise soal sanksi perbankan udah nggak laku, dan pengerahan kekuatan militer barat terhambat karena stok amunisi mereka sendiri lagi sekarat. Amerika benar-benar kehilangan taringnya dalam situasi ini. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa makna dari semua kepingan teka-teki yang baru aja kita susun ini? Kalau kita lihat gambaran besarnya, Ya, kalau kita melangkah mundur dikit dan lihat keseluruhan lanskap yang kita bedah hari ini, sesuatu yang awalnya dikemas sebagai cuma percikan konflik militer regional di Teluk Persia, nyatanya berevolusi tepat di depan mata kita, secara real time. Ini berubah jadi peristiwa restrukturisasi tatanan geopolitik dan finansial dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. reality land pada akhirnya yang menang. Benar banget. Dunia nyata atau realita fisik tentang siapa yang ngontrol rantai pasokan di pelabuhan, siapa yang pegang akses bahan bakar, dan siapa yang secara fisik memproduksi barang, pada akhirnya akan selalu menghancurkan fantasi geopolitik yang cuma kelihatan indah di atas kertas rapat di Washington. Trik sulap pengalihan isu tadi udah berakhir. Penonton udah ngintip ke balik panggung, dan ilusi kedikdayaan itu, udah pudar. Karena pada esensinya, realita di lapangan itu nggak pernah peduli dengan proyeksi laporan intelijen yang salah, dan realita kelangkaan fisik nggak akan pernah bisa dibungkam oleh selembar kertas sanksi. Dan itu bawa saya pada satu pemikiran provokatif terakhir yang ingin saya tanamkan di benakmu para pendengar. Berdasarkan semua pergeseran tektonik yang baru aja kita diskusiin, coba renungkan hal ini. Selama beberapa dekade terakhir, senjata terkuat dari sebuah negara adidaya, itu kan sebenarnya bukan kapal induk bertenaga nuklir. Tapi kemampuannya menjatuhkan sanksi yang melumpuhkan lewat dominasi sistem perbankan global. Nah, pertanyaannya, kalau senjata pamungkas itu ternyata sekarang bisa dilewatin dengan gampang, cuma dengan ngebangun infrastruktur finansial tandingan yang mandiri, apakah kita saat ini lagi duduk di barisan paling depan, menyaksikan akhir dari era di mana satu negara bisa mendikte dan nyandra ekonomi seluruh dunia? Pertanyaan yang sangat valid. Kalau aliran uang, sistem asuransi, dan rute perdagangan kapal nggak lagi bisa dimonopoli oleh satu pihak, kira-kira bakal kayak apa rupa peta kekuatan dan ekonomi dunia 5 tahun dari sekarang? Sebuah pertanyaan krusial yang tampaknya bakal mendefinisikan keseluruhan dekade ini. Bahkan mungkin abad ini. Sesuatu yang sangat patut kamu pikirkan pas kamu lagi di dalam mobil sambil ngeliat angka di mesin pompa bensin yang terus merangkak naik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam penelusuran mendalam kita hari ini. Tetaplah penasaran, jangan pernah berhenti mempertanyakan narasi yang disajikan kepadamu, dan sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya.